Selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem. Pada perkuliahan ini kita akan mencoba untuk mempelajari modul background process dan daemon process. Jadi seperti sudah pernah disinggung sebelumnya, ada beberapa proses yang bisa kita simulasikan dia untuk berjalan di background. Biasanya kita memerlukan ini untuk proses yang memang berjalannya cukup panjang, artinya long life proses, mulai dari komputer tersebut on hingga komputer tersebut mati. Biasanya terdapat pada server-server. Perumpamaan kita memiliki web server yang berjalan secara 24 jam, otomatis di situ pasti ada proses yang mulai dari komputer tersebut nyala sampai komputer tersebut mati. Jadi prosesnya itu long life proses. Misalnya server Skele atau server Siap, academic website. Oke, sekarang mungkin kita mulai pembahasan teori terlebih dahulu, secara bagaimana cara kerja dari background process atau daemon process. Oke, jadi seperti kita tahu bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai signal handling, lalu kita mempelajari juga shell pada modul sebelumnya. Pada modul kali ini kita akan mempelajari daemons dan background process. Seperti kita tahu bahwa daemons memang sengaja dibuat agar kita bisa menjalankan suatu aplikasi tanpa kita controlling terminalnya. Jadi dia berjalan terus-menerus dari awal komputer tersebut power on sampai komputer tersebut power off. Ada juga yang namanya background process. Mungkin dari segi teknikal atau implementasi, untuk mengimplementasikan daemons dan background process itu cukup mudah. Namun di modul ini kita akan membahas bukan hanya dari sisi teknikalnya, tapi bagaimana cara kerja dari daemons ataupun background process. Oke, kalau kita lihat dari kata-katanya, berasal dari kata daemon. Kalian bisa lihat lebih dalam lagi apa itu daemon process. Daemon process itu seperti long life process yang mulai dari sistem itu start, atau sistem itu berjalan sampai sistem itu mati. Dan dia berjalan di dalam background tanpa controlling terminal di sana. Biasanya memang ada di dalam server. Beberapa contoh daemon process di sini ada cron job, ada SSHD, ada HTTPD, ada inet dan host APD. Seperti kita tahu, setiap kali kita melakukan SSH pasti harus ada proses yang melakukan listening terhadap suatu port. Jadi ketika kita mengakses suatu komputer menggunakan SSH atau menggunakan beberapa program lainnya, pasti harus ada daemon atau harus ada long life process di dalam komputer tersebut untuk menunggu kita atau listening di dalam port kita. Jadi salah satunya adalah ada HTTPD, ada inetd, ada SSHD. Ada juga host APD di sini. Jadi mungkin kalian bisa coba explore lagi mengenai masing-masing contoh daemon proses ini. Ada cron job di sini. Nah, di sini tipe kali biasanya ketika suatu proses itu akan mencoba untuk menjadi daemon, yang dilakukan adalah melakukan fork pertama. Parentnya exit terlebih dahulu. Tapi di sini childnya tetap hidup. Biasanya diadopsi oleh init proses. Lalu child terus menjalankan prosesnya di dalam background. Walaupun child di sini bukan proses group leader. Start new session di sana, dia bebas dari terminalnya, artinya dia tidak memiliki controlling terminal. Jadi biasanya daemon itu ciri-cirinya dia tidak memiliki controlling terminal. Bukan berarti tidak bisa dikontrol, tapi kita biasanya kalau kita jalanin program tersebut akan muncul di interface dari terminal kita. Baik itu misalnya ada GUI-nya atau tidak ada GUI-nya. Yang penting terminal itu bisa jadi controlling kita terhadap program. Tapi di sini daemon tidak bisa tidak memiliki controlling terminal. Tapi tetap bisa dikontrol. Nanti harus ada mekanisme tersendiri agar kita bisa mengontrol daemon proses.
Nah, di sini clear process UMass, terus current working directory-nya biasanya di change ke root, ya, karena sudah menjadi proses dari si sistem itu sendiri. Terus close all open file descriptor, biasanya dia akan mengopen dev null. Ya, biasanya dia punya beberapa output ya yang mungkin bisa kita save ke dalam dump file output dari program tersebut, atau misalnya bisa kita buang ke dev null. Nah, ini ada beberapa contoh program di dalam TLPI DIS ya. Kalian bisa coba ke VirtualBox kalian dan kita sama-sama mencoba TLPI DIS ini. Oke, sekarang kita coba ya. Di sini saya punya 2 terminal ya. Saya ada 2 terminal di sini. Nah, saya coba tes become diamond yang ada di dalam program TLPI DIS ya. Tes become daemon. Nah, di sini kita mau lihat apakah daemon ini ya, ini adalah program yang dari source buku ya. min-ef grep tes become daemon. Di sini kita lihat programnya tetap berjalan ya, tapi berjalannya di background dia. Ya. Dia berjalan di background dengan PID 3.996.157 dengan parent PID-nya adalah 1, yaitu init ya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa ketika kita mengeksekusi suatu daemon proses tersebut akan menginherit ke init. Ya, kenapa ke init? Karena init merupakan inisialisasi proses pertama kali suatu sistem berjalan. Ya, dan dia sudah menjadi sebuah proses dari sistem yang akan long life proses. Kita tinggalkan, kita close, dia tetap bisa berjalan. Itu adalah salah satu contoh dari implementasi daemon proses. Implementasi praktikalnya banyak sekali, misalnya Apache Server atau Django Server, ya, yang dia mungkin akan berjalan terus-menerus selama server tersebut berjalan. Ya. Oke, nah kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, hasil dari program run daemon-nya bisa kita lihat bahwa dia mengimplementasi atau punya parent PID 1 yang merupakan init proses. Nah, jadi biasanya ketika kita membuat satu aplikasi yang berjalan di belakang atau daemon proses, di sini dia akan terminate pada saat sistem tersebut mati biasanya. Coba kita bayangkan bahwa suatu web server pasti akan mengeksekusi misalnya Apache Server ketika dia nyala, karena dia harus melayani sebagai web server. DB server dia harus mengeksekusi MySQL engine-nya. Ya. Jadi MySQL engine-nya di sini bisa kita kategorikan sebagai daemon proses, long life proses. Nah, proses tersebut tidak ada controlling terminal yang bisa kita kendalikan secara direct. Biasanya dia memiliki konfigurasi, dia memiliki misalnya service Apache 2 start atau service Apache 2 restart atau stop. Jadi controlling terminal kita tidak penuh dengan program tersebut, tapi program tersebut bisa kita kendalikan dengan beberapa komen. Ya, artinya ketika kita menuliskan program daemon, kita harus bisa mengendalikan program tersebut dengan komen-komen konfigurasi yang kita inginkan. Ya, misalnya stop, restart, atau start. Ya, jadi kemungkinan memory leaks di sini ada, ya, karena kan dia long life proses. Ya, jadi kebanyakan dari daemon juga memastikan hanya satu service yang jalan ya, pada satu waktu. Nah, di sini juga implement signal hub handler ya, karena kita butuh daemon ini untuk mati juga ketika misalnya kita untuk mereload configuration ya. Mereload configuration misalnya kalian punya suatu bisnis dan bisnis itu ada di dalam web server. Web server ini nggak boleh mati sama sekali.
apa yang dilakukan, tapi kalian perlu mereload configuration Apache servernya. Yang kalian lakukan adalah mereload configuration Apache server tersebut, melakukan restart reload configuration. Jadi tidak mematikan proses yang sedang berjalan, tapi reload configuration tersebut membiarkan proses berjalan tapi dengan konfigurasi yang baru. Gitu. Ya, jadi di sini kita harus bisa mengimplementasi mekanisme untuk mereload konfigurasi tanpa kita harus men-stop ya atau men-restart daemon tersebut. Ya, karena konsekuensinya kalau di stop atau di restart, service dari web server tersebut otomatis akan mati. Ya. Oke, ini ada beberapa perbedaan umum yang bisa kita temukan antara daemon dan background proses. Ya, kalau kita lihat controlling terminal dari daemon itu tidak ada. Ya, yang tadi saya bilang kita harus bisa mengimplementasi konfigurasi reload configuration. Kita harus bisa implementasi stopnya gimana, startnya gimana. Background proses kita punya kekuasaan untuk controlling terminalnya. Parent proses daemon itu init. Biasanya background proses parent prosesnya adalah shell kita sendiri. Daemon di sini untuk run the whole system lifetime, sedangkan background proses itu tidak. Ya. Pada saat dieksekusi, biasanya daemon itu dimasukkan ke dalam sistem D atau boot script. Ya. Kalau background proses biasanya dieksekusi oleh shell. Ya, karena kita tahu bahwa daemon proses itu berjalan sejak awal komputer tersebut on sampai komputer tersebut mati. Pada pembahasan ini Anda sudah diperkenalkan mengenai daemons dan background proses. Keduanya memiliki perbedaan. Mudah-mudahan teori pada bab ini dapat Anda pahami dengan baik. Pada video selanjutnya kita akan coba untuk melakukan praktek bagaimana daemons dan background proses diimplementasi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih.